Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Federico Sabandar, salah satu dosen pada program studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keilmuan dan Pendidikan di Universitas Patimura Ambon dengan bidang keahlian Sistem Informasi. Pada program studi S1 Pendidikan Matematika terdapat beberapa mata kuliah yang saya ampu, diantaranya program web, mata kuliah pemrograman, pengantar ilmu komputer, metode numerik, dan desain grafis dan presentasi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah pemrograman web, yang merupakan mata kuliah pilihan dengan bobot sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini membahas hal-hal dasar yang wajib dikuasai mahasiswa dalam membangun suatu website yang mencakup materi HTML sebagai struktur halaman, CSS untuk tampilan visual, dan pengenalan framework sebagai fondasi dalam pengembangan suatu website modern. Adapun kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membangun sebuah website melalui pemrograman dasar, HTML, CSS, dan framework berbasis Bootstrap dan konten manajemen sistem, yakni WordPress. Untuk itu terdapat 4 materi pembelajaran utama sebagai materi pokok yang diajarkan pada mata kuliah pemrograman web, yaitu yang pertama Hypertext Markup Language atau HTML, Cascading Style Sheet atau CSS, Bootstrap, dan yang terakhir adalah konten manajemen sistem atau WordPress. Pada mata kuliah ini, pemrograman web ini sistem pembelajaran dilaksanakan secara luring dengan menggunakan berbagai platform digital sebagai sumber sekaligus sebagai media belajar yang dapat diakses secara terbuka atau open access oleh mahasiswa seperti Get3 School, Get2Strap, HTML3D, CodePen, dan platform digital lainnya. Selain itu, mahasiswa tidak dibatasi dalam mencari sumber referensi lainnya seperti melalui buku, kanal YouTube, maupun aplikasi pembelajaran berbasis Android yang dapat diunduh seperti pada Play Store yang materinya identik dengan materi yang disajikan, sehingga mahasiswa dapat mempelajarinya kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah model pembelajaran berbasis project atau yang dikenal dengan project based learning, di mana tugas akhir yang diberikan kepada mahasiswa adalah dalam bentuk project, yakni membuat website dan akan dikumpulkan pada akhir semester. Selain itu juga terdapat beberapa metode pembelajaran yang juga saya gunakan, antara lain ada expository, tanya jawab, demonstrasi atau simulasi, dan praktikum. Adapun penilaian yang dilakukan terdiri dari pemberian tugas secara mandiri atau kelompok, kegiatan praktikum, UTS, dan juga yang terakhir adalah UAS dengan bobot sebagai berikut. Untuk tugas itu sebesar 20%, praktikum sebesar 25%, UTS sebesar 25%, dan UAS sebesar 30%. Adapun materi yang akan diajarkan melalui pembelajaran kali ini adalah masih mengenai HTML dengan submaterinya, yaitu tentang membuat tabel, menambahkan gambar, dan membuat hyperlink di HTML. Untuk itu, selamat menonton dan selamat belajar. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, semuanya bagaimana kabar di hari ini? Baik. Nah, kayaknya semuanya tambah semangat nih. Materi disajikan menarik ya? Ya. Oke, baik. Hari ini kita akan kita punya materi perkuliahan kembali dengan materi lanjutan dari yang minggu lalu ya. Tapi sebelum itu kita akan coba untuk cek dulu ketua kelas kira-kira hari ini berapa yang hadir? 12 orang. 12 orang, berarti semua kembali hadir ya? Ya Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai kita punya perkuliahan di hari ini, seperti biasa kita ada dalam doa. Kali ini siapa yang mau pimpin doa nih? Saya, Pak. Oke, Oren silakan. Ya, pada teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari berdoa. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing bahwa Islam. Berdoa selesai. Oke, dulu selesai. Oke. Sebelum kita lanjut kita punya materi di hari ini, Pak mau bertanya nih. Kira-kira siapa masih ingat materi minggu lalu? Silakan angkat tangan. Saya Pak. Ya. Tentang materi minggu lalu itu list Pak. List, tentang list. Sepakat? Ya, sepakat. Oke, itu ya. Hari minggu lalu itu kita belajar tentang list.
Siapa kata lain dari list itu apa? List. Saya Pak, Ya. mengolah data atau membuat data Pak. Ada yang lain? List itu apa? Nama lain dari list itu apa? Ya, nama lain dari list itu apa? Saya Pak, Ya, silakan. pengulangan data Pak. Ada yang lain? List itu berarti kita bikin apa? List. Kita bikin Saya Pak. daftar. Kita bikin daftar. Udah? Ya, Kayak Pak. gitu ya. Ya. Jadi ini adalah salah satu materi yang minggu lalu sudah kita pelajari ya tentang list. Ya. Jadi sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, Pak mau review ya beberapa hal yang terkait dengan materi list minggu lalu itu. Siapa yang masih ingat tentang materi yang diberikan di dalam list itu apa saja? Ya, silakan. Materi yang diberikan itu ada order dan unorder Pak. Oke, ada order sama unorder. Nah, berarti kalau unorder berarti ada tag yang kita gunakan. Nama tagnya apa? Satu masih ingat? Ya, silakan Iren. Ada square, ada circle, ada disk. Sebelum itu kita ada punya tag, namanya apa? Tag apa yang digunakan? Saya Pak. Ya, silakan coba satu-satu. Untuk order saya itu pakai tag B Pak. B. Ada Ya. dua Pak, ada Ya. tag UL sama Ya. tag OL Pak. Oke, baik. Jadi kalau misalkan kita gunakan unorder, berarti ada tag namanya UL. Dan sesuai dia punya nama. Unorder berarti UL. Dan kalau order berarti OL. Dan paham ya? Nah, ada satu tag yang wajib kita gunakan. Dan ada satu tag yang wajib kita gunakan setelah kita menuliskan tag UL maupun tag OL. Nama tagnya apa? Satu masih ingat? Saya Pak, Ya, BR Pak. BR masih belum. Masih belum 4. Lagi apa tuh? LI, mantap. Nah, namanya tuh LI, itu wajib. Dan LI itu adalah list. Dan di mana setiap daftar itu kita harus ketikkan di situ. Dan daftar apa saja harus ada LI. Dan itu ya. Jadi nanti terkait dengan materi minggu lalu nanti akan kita terapkan di kita punya materi di hari ini ya. Yang akan kita bahas yaitu mengenai membuat tabel ya, kemudian kita coba untuk insert gambar, lalu kita coba untuk membuat atau menyisipkan hyperlink. Dan kira-kira output dari kita punya materi pertemuan di hari ini adalah seperti ini. Jadi nanti ada dia punya gambar ya, ada dia punya hyperlink. Juga di kita punya platform digital seperti biasa namanya W3 Schools ya. W3 School yang bisa kalian buka. Dan kita bisa cek untuk bagian tables dan HTML table. Dan ada di menu HTML sini ya, menu HTML, kemudian kalian bisa scroll dan cari yang namanya HTML table. Dan HTML table itu, nah, di situ ada beberapa materi yang bisa kalian lihat dan bisa kalian pelajari ya. Nanti kalau kalian mau scroll silakan dicek dulu ya, dia seperti ini. Seperti itu ya. Ini dia seperti ini tampilannya, bisa kalian lihat secara bersama-sama. Oke, jadi berbicara tentang tables ini, ada dia punya semacam kita katakanlah struktur ya, struktur table, sama seperti struktur HTML yang sudah kita pelajari. Yang namanya table itu dia memiliki struktur yang terdiri dari kepala ya, terus dia punya tubuh dan atau body, kemudian ada dia punya kaki dan foot namanya. Kalau kaki namanya foot, table foot, dia footer. Tapi kadang itu jarang digunakan. Nanti ada beberapa hal saja yang mereka pakai kalau misalkan data itu sudah cukup banyak. Dan biasanya tuh kalau foot itu digunakan kalau misalkan kita mau melakukan filter jadi untuk bisa lebih cepat daripada kita scrollnya dari bawah sampai ke atas kembali. Dan biasanya itu mereka gunakan pivot. Tetapi kali ini kita cukup biasanya kita gunakan yang header sama yang dia punya body saja. Dan kayak gitu. Nah,
Kalau misalkan kita lihat di pada bagian apa namanya table ini, dan kalian bisa lihat ya, ini dia punya struktur ya. Jadi ada HTML table yang sederhana yang bisa kalian lihat. Jadi kalau misalkan berdasarkan ini, kalian bisa lihat bahwa dia dalam pembuatan table itu dia terdiri dari tag yang namanya table. Dan jadi mau bikin table itu kita harus awali dengan tag table dan tag table. Nanti setelah tag table itu ada yang namanya TR dan TR pembuka dan TR penutup. TR itu apa? Table rows. Dan jadi table yang disusun untuk baris dan table rows. Dan lalu ada lagi TH sama TD. TH itu apa? TD itu apa? Dan TH itu adalah table head, dia punya kepala dan kepala tabel. Dan jadi biasa kalau kita kerja di Excel atau kerja di Word-nya, dan itu ada bagian namanya tuh tabel kepala punya. Dan tabel kepala, jadi biasa tuh dia lebih tebal dibandingkan yang lain. Dan biasanya kalau yang tidak tebal tuh kita bisa istilahkan sebagai dia punya dibanding. Dan kemudian untuk TD ini adalah tabel data. Dan di mana data-datanya itu masuk situ. Dan kita katakanlah itu sebagai dia punya bodinya. Dan jadi kita harus gunakan tag namanya tag TD di situ. Dan itu ya. Jadi nanti di dalamnya kita mau isikan apa nanti kita bisa buat. Dan contoh, misalkan kalau berdasarkan kita punya HTML ini ya. Kalau kita klik try it yourself ya. Ini nanti dia diarahkan ke kita punya halaman ya khusus untuk ini. Jadi ini ada dia punya kode text editor ya seperti ini. Ini hasilnya kayak di samping nih, samping kanan. Ya. Nanti kalau misalkan kita ubah sesuatu kita tinggal klik run. Kadang-kala kalau sudah sesuai tinggal kita run saja. Nanti hasilnya seperti apa? Nanti hasilnya itu kita tinggal copy paste. Kita copy, kita pindahkan ke kita punya sablon text. Dan begitu ya. Nah, kalau misalkan Pak hapus yang bagian sini, ya. Nah, misalkan saya hapus yang bagian sini nih. Dan jadi di sini akhirnya terlihat dia punya bagian kepala aja nih, ya kan? Ini pakai saya besar sedikit. Nah, jadi ada tag pembuka, ada tag penutup, ya. Ada table pembuka. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu supaya natural saja. Lalu ada table, ada TR, ada TH. Jadi dia punya bagian kepala. Jadi itu dia punya struktur. Dan jadi ketika saya jalankan ini, ya, saya klik run. Nah, dia tampilnya gitu. Dan dia tampilnya gitu. Kalau kita mau bikin isi, berarti kita harus bikin sesuai dia punya ini. Contoh kalau ini saya ubah jadi nomor, misalkan. Terus ini kontaknya saya ganti dengan misalkan nama ya, atau misalkan saya ganti dengan name, seperti itu. Nah, berarti nanti di sini ketika kita mau ketik kita lagi mulai dengan TR, karena rows itu dia bacakan per baris nih, ya kan? Jadi harus ketik mulai dengan TR dulu. Ya, seperti ini. Misalkan TR, tag penutupnya juga diikuti TR seperti itu. Dan enter. Saya lanjutkan dengan tulisan namanya TD, ya. TD, lalu saya lanjutkan tag penutup TD, lalu misalkan nomor. Jadi akan membaca berdasarkan urutan itu. Jadi dia misalkan dia bertanya tentang nomor, nama, dan kemudian NIM. Berarti ini ada nomor, berarti saya ketiknya 1. Misalkan itu. Ini saya boleh copy nih. Saya copy aja supaya jadi cepat. Dan paste. Dan satunya saya ganti dengan nama. Dan misalkan nama siapa? Misalkan namanya Nobita, ya kan? Lalu kita enter lagi, kita paste nama yang kedua, namanya ya apa? Dia punya nih, misalkan 2030 aja lah. 42001 misalkan. Kalau satu ini siap dan atau kita run, ya saya kayak gini, ya kan? Saya kan kayak gini. Jadi kalau misalkan kita mau bikin lanjut, ini bisa langsung kita copy paste, ya kita copy paste aja nih. Nah, kita paste, kita ganti. Dan misalkan ini jadi nomor 2. Kalau kemudian kita bikin lagi, misalkan apa lagi nih, Doraemon. Dan contoh ya. Misalkan ini kita jadikan sebagai nomor urut kedua misalkan. Dan kalau kita run, maka dia akan tersusun seperti itu secara terus menerus kayak gitu. Tinggal mau bikin berapa banyak data. Ini HTML tentang tabel. Dan nah, ini dasarnya nih kayak gini. Udah, dasarnya kayak gini. Jadi kalau misalkan sudah siap, nah ini bisa saya copy nih. Dan
Saya copy. Dan saya copy dari mana? Saya copy dari yang table saja. Saya copy dan sampai tag pembuka ini saya copy, lalu saya pindahkan ke kita punya sublime text. Dan saya punya sublime text di mana? Sini ya. Nah, di dalam tag body. Dan dalam tag body ini. Jadi bisa langsung dipasti di sini. Nah, ini tinggal kita atur. Kalau mau atur tinggal di blok dulu ya. Misalkan saya ini, lalu tekan tombol tab pada keyboard, nanti dia akan mengarah gitu supaya dia rapi. Dan nanti kalau sudah tinggal kita save, dan kita save baru kita lihat hasilnya. Buka di browser. Kalian buka di browser apa silakan. Dan nanti misalkan saya buka di browser Google Chrome, tadi saya ini ya, jadi tinggal di refresh saja, maka hasilnya kayak gini. Dan Pak itu tidak ada garis. Dan Pak itu tidak ada garis. Gampang. Dan yang penting strukturnya diketahui dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Paham ya? Dia punya caranya seperti itu. Itu cara bikin tabel. Sekarang kita coba menampilkan dia punya garis. Nah, pada tabel ada dia punya sebuah atribut namanya tuh border. Namanya tuh border. Jadi border itu bisa kita tulis di sini di dalam tag table. Jadi border itu bisa ditulis di dalam tag table, bisa ditulis dalam tag th, bisa ditulis dalam tag td. Nah sekarang coba saya tuliskan atributnya di sini ya, border. Jadi border ini, itu dia diisi dengan nilai. Dia diisi dengan nilai. Nilainya misalkan kalau 1, kira-kira border itu apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu border? Border itu adalah ya. Untuk menyebarkan Border. Border itu adalah garis. Dan border itu garis. Dan jadi kayak gitu. Jadi kita coba save lalu kita refresh. Kira-kira kayak gimana? Oh ternyata segitu Pak. Coba Pak, saya ganti dengan 3. Silakan. Misalkan 3 nih. Lalu di refresh ya. Oh makin tebal. Dan berarti dia punya garis itu semakin besar dia punya nilai border, maka dia punya ketebalannya atau garisnya itu semakin tebal ya, semakin besar gitu. Paham ya? Jadi atributnya namanya border kalau mau bikin garis. Dan border itu murni bawaan daripada HTML. HTML table punya. Paham? Oke, baik. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan terkait dengan hal ini. Yang penting ini bisa kalian pahami dulu. Dan sekarang coba coba kalian bikin seperti ini dulu, boleh? Dan coba kalian buat dulu seperti ini. Minimal 2 lah. Mungkin kalian bisa masuk di W3 Schools ya. W3 School lalu kalian coba masukkan nama saja. Dan nama nomor, nama NIM. Ya, seperti itu. Ada yang sudah? Oh sudah. Oh baik, bagus. Ya, hasilnya gimana? Bagus. Bagus, oke, sip, mantap. Oke, saya cek dulu ya. Oke, baik. Jadi ini kita masih murni ya, kita masih murni menggunakan W3 School nih. Nah itu dia. Bisa copy aja, mungkin copy paste supaya lebih cepat toh. Nah gitu. Kalau bingung copy aja. Bisa. Kalau sudah nanti tinggal dirun. Dan kalau selesai tinggal klik tombol run supaya dia bisa hasilnya. Kita coba lanjut ke tahap yang lain. Karena kita sudah coba membuat tabel dan hari ini kita coba kita lanjutkan dengan hal yang lain ya. Nah, jadi ada beberapa atribut lain selain border selain border nih. Ada atribut yang namanya itu adalah width dan sama yang namanya itu adalah namanya adalah height dan dia punya panjang dan lebar tabel.
Kalau siapa yang mau bikin tabelnya itu memenuhi kalian punya layar, maka kita gunakan bridge. Ya, iya. Jadi kita bisa isikan dengan 100%, dan 100% artinya dia akan memenuhi layarnya kita 100%. Dan kalau misalkan satu mau bikin dia dalam ukuran pixel, silakan. Dan nanti kalian bisa sesuaikan kira-kira dia punya yang cocok tuh berapa. Dan tapi saya gunakan 100% saja. Kalau hacknya ini saya hapus dulu ya, karena saya mau gunakan, atau hacknya ini bisa saya isikan dengan auto, jadi dia mengikuti lebarnya, gitu ya. Misalkan di sini saya tuliskan auto ya, seperti itu. Saya save, lalu ini saya refresh. Kalau saya refresh, nah dia akan lebar mengikuti kita punya ukuran layar. Ya. Jadi kalau di sini misalkan saya zoom, dan ketik dia juga tetap mengikuti layar. Karena 100% lebarnya, widthnya, paham ya? Baik. Nah, nanti untuk Pak, ini dia punya nomornya sedikit lebar nih, saya pengen perkecil. Nah, bisa kita atur itu, betul ya? Jadi di sini bisa kita tuliskan, tidak dituliskan juga tidak jadi masalah, karena dia di bagian terakhir. Artinya apa? Ya, kalau misalkan ada yang saya tulisnya atau misalkan ada atribut yang kosong di situ, dalam hal ini dia punya lebar, maka ketika tidak diisi maka dia akan menyesuaikan itu semua. Dan tapi intinya dia akan menjumlahkan tuh menjadi 100% untuk dia punya lebar. Paham ya? Jadi kalau misalkan ini saya hapus, secara otomatis di situ tetap hitungnya adalah 60%. Gitu. Cara 35 tambah 5 40. Berarti untuk mencapai 100 dia harus 60% ya. Gitu. Jadi ketika save, lalu saya refresh, maka dia kayak gini. Dan nih bagian sini itu 60% lebarnya. Gitu. Otomatis nih, paham ya? Baik, itu atribut yang bisa kita terapkan untuk pembuatan table. Nah ini tujuannya membantu kita supaya jangan kita kembali kita buka ulang kan, seperti itu. Jadi kalau misalkan mau cara seperti ini boleh, lebih bagus lagi. Nah, itu ya, itu salah satu atribut yang bisa kalian pakai. Kemudian ini ada cara penggunaannya ya, cara penggunaannya seperti ini. Ada tugas yang harus kalian buat nih, dan tugasnya informasi terkait dengan pengumpulan nanti akan saya sampaikan ya di WA group ya. Jadi sebelum itu mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya harap bisa dipahami ya, bisa dipahami dengan apa yang kita pelajari hari ini. Dan jadi apa? Saya mau lihat nih, saya mau cek satu persatu. Kira-kira progresnya kalian sedangkan itu seperti apa? Nah, ini bagus nih, ada yang sudah mulai jadi ya. Nah, mantap. Ini bagus nih, bisa nih. Tinggal tambahkan daftar list ya. Daftar list. Jadi kalau daftar list, tinggal kalian bisa langsung aja nih. Jadi belajar ini karena ada dia punya platform yang bisa kalian belajar langsung ya. Lewat W3 School juga boleh ya. Jadi tinggal kalian tinggal copy aja nih. Misalkan tadi mana list ya. HTML list dan HTML list, tinggal kalian mau pakai yang mana misalkan. Dan misalnya saya mau pakai ini, klik aja try it yourself, tinggal kalian copy. Oh saya mau pakai bulat-bulatan nih, dan saya copy yang itu, lalu tinggal saya paste. Dan saya paste tadi nih. Kita punya fitur ya, ini contoh saja. Saya pastenya di situ, dan saya perbaiki dia. Saya rapikan. Kayak gitu ya. Ini saya taruh di bawah aja. Oke, supaya dia rapi. Oke. Nah, misalkan saya ini minuman kesukaan misalkan. Nah, misalkan C, lalu kalian bisa lihat hasilnya. Oke. Jadi untuk penerapan untuk list itu gampang ya, gampang saja. Mana dia? Oke, ini dia seperti ini. Dan jadi tinggal dibikin dia seperti apa, terserah kalian bebas. Dan kreasinya kalian intinya adalah dia seperti ini. Mana dia tadi?
Oke, dia kayak gini, contoh ya. Jadi gambarnya silakan kalian gunakan gambar sendiri, boleh ya. Mau tambahkan informasi apa di situ silakan. Dan mau nama nih, tempat tanggal lahir, hobi, misalkan alamat, dan itu boleh. Dan atau mungkin mau tambah informasi apa, sosial media juga boleh. Dan mau tambah mungkin icon-icon sosial media dan gambarnya bisa kalian tambahkan gambar, terus gambarnya itu boleh kalian sisipkan hyperlinknya. Dan supaya ketika orang klik gambar itu dia langsung gambar sosial medianya dia bisa langsung mengarah ke Instagram misalkan, Facebook misalkan, TikTok misalkan, begitu, ya kan? Tapi kalau misalkan tidak menggunakan gambar, boleh secara manual, gunakan saja teks. Dan tapi gambarnya mungkin teksnya itu mungkin dipisahkan dengan tanda ini ya, seperti ini. Pak, itu dia punya sosmednya kan seharusnya ada di sebelah. Itu berarti kita harus ubah di kita punya prospek sama bisa dipahami, dan oke, kalau misalkan dipahami, semoga tugas bisa dikerjakan dengan baik ya. Nanti sampai ketemu minggu depan, dan sebelum kita lanjut ke materi yang baru yaitu tentang apa tadi? Frame. Nah, lupa lagi ini. Dan harus belajar ini kayaknya sudah lapar nih ya. Ya Pak. Oke, baik. Jadi minggu depan kita belajar tentang frame. Saya harap bisa dipelajari dengan baik materi di hari ini. Tugas dikerjakan juga dengan baik. Itu ya. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan di kita punya WA group ya. Bisa ditanyakan di situ supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu apa sih yang ditanyakan. Dan jadi mungkin ada informasi baru bisa dipelajari juga. Itu ya. Oke, sejauh ini yang bisa Pak sampaikan. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Jadi selamat siang untuk kita semua, sampai ketemu di lain waktu. Ya.